Welcome to my channel. Vamos Espanya, selamat untuk Spanyol yang akhirnya keluar sebagai juara Euro 2024 setelah mengalahkan Inggris 2-1. Ya, sebuah pencapaian yang tentunya sangat luar biasa karena Spanyol berhasil merengkuh gelar yang keempat di turnamen antar negara di Euro kali ini dengan menyapu 7 pertandingan bersih, tidak menyisakan satu kekalahan atau bahkan imbang sekalipun. Bahkan di babak grup pun mereka menyapu bersih tanpa kebobolan. Nah, tentunya ini merupakan sebuah titik balik bagi Spanyol yang setelah 2008, 2010 dan juga 2012 mereka merajai dunia dan juga Eropa dengan 2 gelar Eropa dan 1 gelar dunia. Tapi setelah itu mereka mengalami declining dan kita lihat dengan skuad yang kombinasi sebenarnya, skuad muda dan juga skuad senior dari Luis de la Fuente, mereka akhirnya berhasil mengubur mimpi Inggris untuk meraih trofi pertama mereka dalam 58 tahun terakhir. Ya, tentunya dengan hasil ini membuat Inggris harus kembali puasa gelar setelah terakhir kali mereka juara di major turnamen tahun 1958 di tanah mereka sendiri di Inggris. Dan 2 kali pula back to back Inggris harus mengakui ya keunggulan dari lawan-lawannya karena 2021 kemarin Euro 2020 mereka kalah adu penalti dari Italia dan kali ini mereka harus menyerah dari Spanyol. Pertandingan yang diawali dengan cukup boring karena kedua tim saling menahan di lini tengah, tapi kemudian Spanyol tentunya dengan pengalaman mereka berhasil unggul lebih dulu melalui gol dari Nico Williams, dan ini kombinasi dari 2 pemain quote by quote pemain keturunan ya. Jadi nggak ada lagi istilah sekarang ini negara kulit ini kulit itu, keturunan ini keturunan itu. Selama dia punya cap paspor negara tersebut, ya dia berhak untuk membela negara tersebut. Dan kita lihat bagaimana perjuangan dari Lamine Yamal dan juga Nico Williams yang orang tuanya dulu berimigrasi, bahkan kabarnya juga melewati gurun pasir dalam kandungan. Dan kedua pemain ini melakukan kerjasama 1-2. Lamine Yamal memberikan umpan kepada Nico Williams dan Nico Williams menyelesaikan dengan baik. Meskipun memang Inggris sempat membalikan kedudukan melalui Cole Palmer, melalui tendangan menyusur, namun kemudian Spanyol berhasil memastikan kemenangan dari La Furia Roja melalui gol di akhir-akhir pertandingan ya, melalui pemain pengganti. Jadi ini sama-sama pemain pengganti, yaitu Oyarzabal ya yang menggantikan Morata. Jadi adu taktik juga tadi dilakukan oleh kedua pelatih, di mana di menit 60-an Southgate setelah mereka tertinggal langsung menarik Harry Kane. Memang sempat menimbulkan harapan seperti yang tadi saya katakan tadi, yang gua katakan tadi, ada gol dari Cole Palmer, tapi ya, Spanyol adalah Spanyol. Kita lihat mereka juga lebih pantas menang. Walaupun di babak pertama banyak yang mengatakan, oh Lamine Yamal di kantongnya Luke Shaw. Ntar dulu. Luis de la Fuente tidak sebodoh itu. Dia sengaja memang tidak terlalu ingin mengeksploitasi Lamine Yamal karena tahu Lamine Yamal akan dijaga sedemikian rupa. Dia mapping dulu, dia biarkan dulu Carvajal abangnya yang membackup Lamine Yamal. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan Carvajal itu seperti dalam tanda kutip mementor sang Lamine Yamal, dan babak kedua baru dia memberikan tekanan-tekanan, dan Lamine Yamal kita lihat memberikan kipas kepada Nico Williams yang sangat luar biasa. Ini sebuah pencapaian yang benar-benar membuat Spanyol adalah rajanya Eropa, karena mereka adalah tim yang paling banyak mengoleksi trofi Euro, yaitu 4 kali. Jadi 5 kali mereka masuk final. Tahun 64 mereka mengalahkan Uni Soviet atau sekarang Rusia. Tahun 84 mereka memang masuk final tapi kalah dari Prancisnya Michel Platini. Lalu kemudian berturut-turut mereka juara. Tahun 2008 mengalahkan Jerman, 2012 mengalahkan Italia dengan basta-bastanya Iker Casillas, dan kali ini di tahun 2024, tahun yang akan kita ingat, di mana Spanyol berhasil mengalahkan Inggris di partai puncak. Nah, tentunya ini juga menarik kalau kita lihat siapa yang akan mendapatkan Ballon d'Or, karena dari sini juga bisa menjadi tolak ukur ya.
siapa yang menjadi Ballon d'Or. Tapi kalau kita lihat permainan di Spanyol ini sangat merata ya. Ada Dani Olmo juga cukup bagus, Fabian Ruiz juga di awal-awal cukup golin, Nico Williams, Lamine Yamal, rata-rata cukup merata. Jadi kelihatannya memang saat ini gue rekam ini tepat jam 4 subuh. Jadi nggak lama, hanya sekitar 5-10 menit setelah pertandingan. Dan dalam waktu mungkin sekitar 3-4 jam dari gue rekam ini ya. Gue nggak tahu kalian nonton kapan, mungkin sambil menuju aktivitas pagi ke kantor, ke kuliah atau manapun. Ini Messi mungkin lagi main. Nah kalau Argentina juara kelihatannya Ballon d'Or akan kembali ke La Pulga ya, kita nggak tahu. Tapi anyway, kembali kita ke perhelatan final kali ini. Ini ya sudah selesai ya. Bagaimana kita akhirnya selama sebulan kita bergadang, tidak henti-hentinya karena habis Liga kemarin, hanya sekitar mungkin 2 minggu kita rehat, langsung lanjutkan. Dan ya kita lihat bagaimana para pemain muda yang menjadi masa depan pesepak bola dunia ini akan kita lihat. Kalau dulu mungkin eranya Messi, jadi ini adalah transisi ya. Hari ini tanggal berapa ini? Sudah masuk tanggal 15 Juli, ini akan kita ingat 15 Juli 2024 akan menjadi batas demarkasi antara eranya Messi yang akan memainkan pertandingan final nanti, walaupun katanya dia akan tampil kembali di Piala Dunia juga 2026 mendatang, tapi paling enggak kita akan berbicara lebih banyak dalam 10-15 tahun ke depan. Ada Lamine Yamal, ada Nico Williams, ada Pedri yang nggak bisa main karena di-tackle Toni Kroos di awal-awal dan hadir di stadion juga, dan kemudian juga ada Bellingham, dan ada Haaland, ada Mbappe. Mereka adalah pemain-pemain yang akan kita bicarakan atau bincangkan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi selamat El Cuatro atau gelar keempat buat Spanyol, dan sementara buat Inggris ya ntar dulu ya, tampaknya masih harus berjuang lebih keras lagi ya. Walaupun buat gua penampilan ataupun pencapaian dari Inggris di bawah Southgate ini juga kita tidak bisa kesampingkan. Bagaimana dalam kurun 4 edisi terakhir dalam 4 major turnamen mereka berhasil ke semifinal Piala Dunia 1 kali, kemudian perempat final 2022 di Qatar, lalu mereka ke final 2 kali di Euro. Tidak buruk menurut gua, tapi memang ada sedikit catatan di mana kita lihat menurut gua ya agak terlalu lama Southgate dalam merespon keadaan di tengah pertandingan. Dan satu hal yang menarik adalah Harry Kane, apapun itu, the curse of Harry Kane is still on. Ini luar biasa, percaya nggak percaya. Harry Kane di press con sebelum pertandingan sempat ditanya soal status dia yang belum sekalipun memberikan gelar di seluruh klub dan juga timnas Inggris yang dia bela. Belum pernah sekalipun apakah dia membawa dia. Tentu dia tidak menjawab tidak. Tapi kita lihat bagaimana tadi, percaya nggak percaya, begitu ditarik dia langsung Cole Palmer langsung mencetak gol walaupun mereka akhirnya kalah. Jadi Harry Kane harus terus berjuang untuk mencari gelar pertamanya, walaupun kemungkinan besar bisa saja dia akan dapat di Munchen tahun depan yang akan segera bergulir kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Jadi selamat sekali lagi buat Spanyol yang memasuki era baru dengan para pemain mudanya, dan tentunya juga beberapa penampilan dari para pemain seniornya juga seperti Dani Carvajal terutama, dan Rodri tadi. Gue lupa memberikan apresiasi kepada Rodri. Ini adalah pemain idola gue karena bukan hanya dia melakukan tugas yang sangat berat, tugas kotor, quote by quote ya, istilahnya untuk gelandang angkut air, tapi juga pemain yang sangat humble yang pernah gue interview dan gue temui di final Liga Champions di Istanbul tahun lalu. Paling tidak tadi dia kalau gue nggak salah melakukan 2 kali blok dari syuting para pemain Inggris, dan juga beberapa kali dia benar-benar, bukan beberapa kali tapi sering sekali dia mengatur permainan sehingga adik-adiknya yang masih sangat muda seperti Nico Williams dan juga Lamine Yamal ini bisa bermain dengan sangat baik ya. Jadi memang ini sebuah pencapaian yang menurut gue sangat layak. Spanyol dari awal yang tidak banyak melirik, tidak banyak yang menjagokan karena mereka tidak banyak memberikan atau menyetorkan nama yang wow ya saat itu ya. Waktu itu tidak seperti Inggris yang ada Bellingham, Foden yang luar biasa di klubnya. Tapi kita lihat tentunya justru dengan tidak
tereksposnya atau tidak diliriknya atau tidak dipantaunya para pemain Spanyol ini justru jadi menjadi berkah buat mereka. Jadi kalau kita sedikit tarik ke tim nasional kita, ya mungkin ini kan juga jadi bagus karena nanti kita di third round di kualifikasi Piala Dunia kita tidak diunggulkan. Gak apa-apa, diremehkan tuh malah bagus. Jangan kita takut. Justru disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan kemampuan kita karena ada Pak Meong mengatakan di dalam teori Sun Tzu ya, kalau kita lemah kita harus tunjukkan kita kuat, kalau kita kuat harus kita tunjukkan kita lemah. Dan baru saja saat ini gue saksikan Lamine Yamal terpilih sebagai pemain termuda di turnamen Euro kali ini. Luar biasa, para pemain yang baru saja berusia 17 tahun 1 hari. Ya, dan gue ingat banget kenapa Lamine Yamal itu melakukan debutnya kalau gue nggak salah lawan Georgia. Ya, lawan Georgia di kualifikasi Piala Euro untuk Euro kali ini. Dan dia berusia waktu itu kalau nggak salah tuh 16 tahun 58 hari ya, jadi dia masuk tengah pertandingan kemudian mencetak gol di babak yang kedua dan tidak berhenti memberikan rekor dan tentunya ini sebuah masa depan yang sangat cerah buat Spanyol dan juga buat Barcelona. Jadi it's time to rest for Messi mungkin ya dalam 1-2 tahun dan Lamine Yamal yang dimandikan begitu ya oleh Messi, ada fotonya dan ternyata itu memberikan sebuah pertanda bahwa Lamine Yamal akan menjadi masa depan Barcelona dan juga tentunya Spanyol ya. Walaupun tentunya life must go on, masih ada akan segera bergulir liga dan tentunya juga 2 tahun lagi akan menyambut Piala Dunia. Kita akan tunggu yang jelas sampai jumpa 2028 nanti. 28 nanti Euro akan dilangsungkan di 2 negara yang bermusuhan, yaitu Inggris dan juga Irlandia. Tapi tentunya jangan khawatir buat kalian semua, kita akan kembali lagi membahas soal persepak bolaan tim nasional kita Indonesia yang sedang panas-panasnya, yang sedang seru-serunya, mulai dari ada AFF U17, kemudian juga ada nanti kualifikasi Piala Dunia round 3 dan pastinya setelah ini gue akan mulai membahas juga Liga 1 terutama dari tim-tim yang dihuni oleh pemain tim nasional Indonesia. Sekali lagi selamat buat tim nasional Spanyol yang berhasil juara melalui pimpinannya wasit dari Prancis ya, wasit siapa ya gue lupa ya. Ini wasit yang memimpin pertandingan Indonesia dan Guinea waktu itu kita playoff di untuk ke untuk Olimpiade, yaitu François Letexier ya, dan juga dibantu oleh fourth official Simon Marciniak. Simon Marciniak ini adalah wasit yang memimpin final Piala Dunia 2022. Ya betul ya, dan juga wasit kalau gua nggak salah ya yang mimpin final Liga Champions 2023 itu fourth officialnya. Kalau wasit utamanya François Letexier. Itu tadi wasit yang kontroversi yang membuat tim nasional kita tidak lolos Olimpiade. Oke, sekali lagi selamat dan terima kasih buat UEFA dan Euro yang sudah melangsungkan hiburan buat kita semua. Memang gue tidak banyak yang bertanya kenapa gue ke sana, karena lebih fokus untuk ngumpulin duit untuk meliput ataupun mengupdate nasional kita, dan mudah-mudahan doakan gue lancar semua. Gue akan meliput nanti pertandingan pertama kualifikasi third round Indonesia melawan Arab Saudi di Jeddah tanggal 5 September nanti, dan tentunya langsung kembali ke Surabaya tanggal 10 September melawan Australia. Terima kasih, selamat buat Spanyol, vamos Espanya, dan sehat selalu buat kalian. Selamat beraktivitas.